Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 5, yaitu tentang bab turunan mengenai fungsi naik turun dan nilai maksimum minimum. Soal yang pertama yaitu tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari fungsi-fungsi berikut. Yang A, kita punya fungsinya adalah si fx itu sama dengan 5x kuadrat plus 10x min 13. Nah, untuk langkah pertama menentukan interval fungsi naik ataupun turun, kita harus mencari terlebih dahulu f aksen x. 5x kuadrat kita turunkan, berarti pangkatnya 2 ke depan, kali 5x pangkat 2 turun berarti menjadi 1, terus 10x berarti diturunkan menjadi 10, 13 diturunkan menjadi 0, sehingga kita akan punya f aksen x sama dengan 10x ditambah 10. Kemudian langkah berikutnya mencari titik stasioner. Titik stasioner itu terjadi saat f aksen x-nya sama dengan 0. F aksen x-nya kita punya 10x plus 10 sama dengan 0. Berarti punya 10x sama dengan min 10. X-nya karena perkalian lawannya pembagian. Berarti min 10 per 10. X-nya ketemu minus 1. Langkah berikutnya, gambarkanlah di garis bilangan dengan salah satu titiknya adalah minus 1. Nah, biar gampang, kapan naik turunnya kasih pembatas. Di sini minus 1 dikasih batas gitu. Nah, berikutnya kita uji titik. Nah, di sini kan min 1. 0 apakah terletak di sebelah kiri dari min 1 atau sebelah kanan dari min 1? Ternyata 0 ada di sebelah kanan dari min 1. Kemudian kita uji titik daerah yang memuat 0. Nah, uji titiknya kita substitusi ke f aksen x. F aksen x-nya 0, berarti f aksen 0 sama dengan 10 kali 0 tambah 10, berarti 0 tambah 10 ketemu 10. 10 ini lebih dari 0 artinya positif. Berarti daerah yang memuat angka 0 daerah yang positif. Sedangkan daerah sebelahnya berarti daerah negatif. Kalau negatif berarti daerah interval turun. Kalau positif berarti naik. Nah, turun, naik. Berarti fungsi itu naik saat min 1 ke kiri, berarti x kurang dari min 1. Kebalik ya. Di sini tulisannya turun kok ya. Fungsi turun. Turun ya. Dari atas ke bawah turun saat x kurang dari min 1, daerahnya negatif. Kemudian fungsi naik. Ini min 1 ke kanan, berarti saat x lebih dari min 1. Semoga paham ya langkah-langkahnya. Kalau masih bingung silahkan bertanya. Soal berikutnya B, fx x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x plus 7. Langkah pertama mencari f aksen x. X pangkat 3 diturunkan pangkatnya 3. X pangkatnya 3 kurangi 1 ditambah 6x kuadrat pangkatnya 2 ke depan kali 6. X pangkat 2 kurangi 1 atau langsung pangkat 1 gitu enggak apa-apa. Min 15x berarti min 15, 7 diturunkan ketemu 0. Berarti kita punya f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x kurangi 15. Setelah ketemu f aksen x, berarti kita mencari titik stasioner. Nah, titik stasioner terjadi saat f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya 3x kuadrat ditambah 12x kurangi 15 sama dengan 0.
3, 12, min 15 bisa dibagi dengan 3. Diperoleh X kuadrat plus 4X min 15 bagi 3, 5 sama dengan 0. Kemudian karena bentuknya kuadrat, ini perlu kita faktorkan. Kalau yang tadi kenapa tidak perlu kita faktorkan? Karena bentuknya sudah bentuk linier. Sehingga di sini kita punya X. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikali itu min 5, kalau ditambah itu 4. Nah, 5 kan jelas tuh, kalau kita ambil 5 kan 1 sama 5. Tapi di sini ada negatifnya, pasti salah satu pasti negatif. Negatifnya yang 1. Kemudian kita cek, benar enggak min 1 kali 5 itu min 5? Oh benar. Benar enggak min 1 tambah 5 itu 4? Oh benar. Berarti kita punya X min 1, X plus 5 sama dengan 0. Artinya kita punya X min 1 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 5. Nah, kemudian letakkan di garis bilangan. Ada min 5, ada 1. Nah, terus tidak bingung di mana batas naik turunnya, kasih pembatas saja. Perlu uji titik, 0 kan di sini, di sebelah kiri 1, sebelah kanan min 5. Uji titik daerah 0. Masukkan ke F aksen X. Nah, sini kan 3X kuadrat, berarti 3 kali 0 kuadrat plus 12X berarti 12 kali 0 min 15. Berarti kita punya 0 tambah 0 kurangi 15 kan min 15. Min 15 itu negatif. Berarti di sini daerah negatif. Sebelahnya berarti selang-seling tanda, ini positif, sini positif. Kalau positif naik, stop. Kalau negatif turun. Kalau positif naik. Berarti di sini fungsi naik ada di dua daerah ya. Min 5 ke kiri, berarti X kurang dari min 5 digabung 1 ke kanan, berarti X lebih dari 1. Kemudian fungsi turun di antara min 5 sama 1. Sudah, X lebih dari min 5 karena di sini di sebelah kanan dari min 5, X kurang dari 1 karena sebelah kiri dari 1. Selesai, semoga paham ya untuk soal yang pertama. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan. Soal berikutnya, tentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi-fungsi berikut ini. Soal yang A, kita punya fx sama dengan 12x min x kuadrat. Langkah pertama untuk menentukan titik stasioner adalah mencari f aksen x. 12x kalau diturunkan ketemu 12, min x kuadrat kalau diturunkan pangkatnya 2, berarti ke depan x, 2x, pangkat 2 menjadi 1. Nah, berikutnya titik stasioner terjadi saat f aksen x sama dengan 0. Berarti 12 min 2x sama dengan 0. 12 sama dengan 2x, x-nya sama dengan 12 per 2. Atau x-nya sama dengan 6. Kalau sudah ketemu x-nya, berarti lanjut ke letakkan di garis bilangan. Dengan x-nya adalah 6. Kemudian kasih batas, tidak bingung di mana sampai pol naiknya, sampai turunnya gitu. Lalu uji daerah 0. 0 itu kan terletak di sebelah kiri dari 6. Berarti kita punya uji titik daerah 0. Kenapa sih selalu pilih 0? Nah, karena biar kita meringankan
perhitungan. Kalau 0 kan enak, 2 kali 0 itu 0 gitu. F aksen 0, 12 kurangi 2 kali 0, berarti 12 kurangi 0 adalah 12. Di sini positif. Terus daerah sebelahnya berarti negatif. Kalau positif berarti naik, kalau negatif berarti turun. Nah, kalau dari naik menjadi turun kan terjadi gunung. Kalau gunung berarti kan daerah tertinggi. Kalau tertinggi berarti maksimum. Nah, karena titik, berarti di sini nanti akan menjadi titik maksimum ya. Kalau titik itu kan sepasang X, Y. X-nya udah ketemu 6 kan? Berarti Y-nya kita cari dari F6. Kita masukkan kembali ke sini ke Fx. 12 kali 6 min 6 kuadrat berarti 72 kurangi 36, yaitu ketemu 36. Kenapa nggak dimasukkan ke sini? Kalau dimasukkan ke sini pasti hasilnya 0, dan 0 itu bukan nilai maksimum dari suatu fungsi ini. 12 kurangi 2 kali 6 kan 12 kurangi 12 sama dengan 0. Jadi tidak disubstitusi ke sini untuk mencari titik stasionernya. Nah, berarti titik stasionernya berupa titik maksimum karena dari naik ke turun, yaitu 6,36. Perubahannya dari naik ke turun. Terjadi gunung maksimum. Soal yang B, Fx sama dengan min X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 24X plus 8. Langkah pertama mencari F aksen X. Pangkat 3 ke depan kali minus X. 3 turun 1 jadi 2. Min 3X kuadrat pangkatnya 2 kali 3. X pangkat 2 jadi pangkat 1 plus 24. Berarti kita punya F aksen X sama dengan min 3X kuadrat min 6X plus 24. Lanjut ke titik stasioner. Titik stasioner terjadi saat F aksen X sama dengan 0, yaitu min 3X kuadrat min 6X plus 24 sama dengan 0. Ternyata ini bisa dibagi dengan min 3. Min 3X kuadrat dibagi min 3 berarti X kuadrat. Min 6X bagi min 3 itu berarti plus 2X. 24 bagi min 3 itu min 8. Nah, karena bentuknya kuadrat, ini wajib kita faktorkan. X kuadrat, X kali X, begitu. Cari kalau dikali itu min 8, kalau ditambah itu 2. Berarti kita punya 8 4 kali 2. Nah, karena hasil perkaliannya negatif, salah satunya pasti negatif. Kita cek dulu sebelum lanjut ke pemfaktorannya. Benar enggak? 4 kali min 2 itu min 8. Oh, sudah benar. Benar enggak 4 tambah min 2 itu 2? Oh, sudah benar. Kalau sudah benar letakkan di sini. X plus 4, X min 2. Artinya kita punya X plus 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Berarti kita punya X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita taruh di garis bilangan. Ada min 4 sama 2. Min 4 terus 2. 0 di sini. Kasih batas biar tahu kapan berhentinya. Nah, sekarang uji titik daerah 0. Masukkan ke F aksen 0 di sini. Min 3 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 tambah 24, kan ketemu 24 itu positif. Sebelah sini positif, sebelah sini berarti negatif, ini negatif. Sudah selang-seling tanda negatif, positif, negatif. Nah, kalau negatif berarti turun, kalau positif naik, kalau negatif turun. Nah, kalau dari turun ke naik kan terjadi laut
atau lembah gitu kan. Berarti di sini kan daerah terendah berarti minimum. Ini dari naik ke turun kan terjadi gunung, berarti akan terjadi daerah tertinggi, berarti maksimum. Berarti minimumnya terjadi min 4, X-nya min 4. Maksimumnya terjadi saat X-nya sama dengan 2. Berarti kita harus cari dulu titiknya. Minimum terjadi saat X sama dengan min 4. Masukkan ke sini. F min 4 sama dengan min 4 pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat, berarti 3 kali 4 pangkat 2 min 4, salah tanda sebentar, min 4 pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 4 dikuadratkan tambah 24 kali min 4 tambah 8. Kita cek lagi. Min x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 24x plus 8. X-nya semuanya ganti dengan minus 4. Berarti kita punya minus min 4 pangkat 3 itu min 64 dikurangi 3 kali 16 ditambah min 96 atau kurangi 96 aja ditambah dengan 8. Berarti kita punya 64 kurangi 48 kurangi 96 tambah 8. Ini berarti kita punya 72, ini punya 96 tambah 48 itu 4, 144. 144 kurangi 72, berarti di sini kita punya minus 72. Berarti titik minimumnya, nah jenis stasioner yang pertama adalah titik minimum min 4, min 72. Lalu nanti maksimum terjadi saat X-nya sama dengan 2. Berarti kita punya F2. Gantilah di sini. Dikurangi 2 minus 2 pangkat 3 min 3 2 pangkat 2 plus 24 kali 2 plus 8. Ini kita punya min 8 min 3 kali 4 itu 12 ditambah 48 ditambah 8. Ini min 20 tambah 48 berarti 28 tambah 8 itu 36. Berarti titik stasioner yang kedua adalah titik maksimum, yaitu 2,36. Selesai ya langkah-langkahnya ya. Semoga paham. Soal berikutnya yaitu tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi berikut dalam interval yang diketahui. Kemudian tuliskan hasilnya dalam bentuk P kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan Q, dengan Fx-nya adalah X kuadrat min 10X plus 2 dalam interval min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Nah, di sini ada 3 jenis titik kritis yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ujung-ujung interval perlu kita perhatikan dulu. Ujung-ujung intervalnya yaitu X sama dengan min 1. Berarti kita punya F min 1 dulu. Ini berarti min 1 pangkat 2 min 10 kali min 1 tambah 2. Min 1 pangkat 2 adalah 1, min 10 kali min 1 adalah plus 10 tambah 2. Berarti kita punya 13. Kemudian kalau X sama dengan 8 artinya kita punya F8 sama dengan 8 kuadrat min 10 kali 8 tambah 2. Berarti 64 kurangi 80 tambah 2. Berarti di sini 64 kurangi 80 adalah min 16 tambah 2 berarti min 14. Setelah titik-titik pada ujung interval kita cek, di sini kan titiknya berarti min 1,13. Di sini titiknya 8, min 14. Ingat titik itu sepasang X, Y, inilah Y-nya. Nah,
Selanjutnya kita cek titik stasionernya, yaitu saat f aksen X sama dengan 0. Berarti kita harus cari dulu f aksen X. X kuadrat diturunkan ketemu 2X. 10X diturunkan ketemu 10 plus 2 diturunkan ketemu 0. Sehingga kita punya f aksen X-nya adalah 2X min 10. Nah, berikutnya titik stasioner terjadi saat f aksen X sama dengan 0. Berarti 2X min 10 sama dengan 0. Bentuknya sudah linier, sudah pangkat 1, jadi tidak perlu difaktorkan lagi. Langsung 2X sama dengan 10. X-nya sama dengan 10 per 2 yaitu 5. Nah, berikutnya gambarkan di garis bilangan. Angka 5. 0 di sini ya. Lalu uji daerah titik 0. Berarti kita punya f aksen 0 2 kali X, berarti 2 kali 0 kurangi 10, berarti minus 10. Ini negatif. Oh iya, biar tidak bingung gimana naik turunnya. Ini tak buat bolong, ini naik. Nah, ini negatif, positif. Sini negatif berarti turun, positif naik. Terjadi laut gitu. Kalau laut nanti daerah minimum. Nah, tapi kalau di sini sudah dibatasi intervalnya, bisa jadi ini minimum lokal, jadi di daerah tertentu saja, atau mungkin minimum global di semua daerah yang diinginkan di sini gitu. Kita coba cek F5 itu berapa? F5 berarti 5 kuadrat kurangi 10 kali 5 ditambah 2. Berarti 25 kurangi 50 tambah 2, berarti min 25 tambah 2, min 23. Berarti kita punya nilai minimumnya. Kalau nilai minimum itu hanya si Y-nya saja, atau si Fx-nya. Nilai minimumnya minimum yaitu si F5, atau Y-nya itu si F5 sama dengan min 23. Nah, maksimum yang mana? Maksimum yang paling tinggi. Sebentar, ini ada salah tanda. Ini 8, min 14 ya. Maksimumnya di sini angka 13. Nah, ini 13 akan menjadi nilai maksimum. Berarti Fx-nya kalau dalam bentuk yang diminta, paling kecil adalah min 23, paling besar atau maksimumnya adalah 13. Selesai untuk pembahasan tugas 5. Semoga paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya, baik secara langsung ataupun melalui WA. Sampai jumpa di video-video pembahasan lainnya.